Shalom Sobat Kristus. Pernahkah Anda merasa tidak diakui oleh orang-orang terdekat Anda? Contohnya saya pernah melihat ada dua orang sahabat bernama Andri dan Dimas. Mereka berdua sangat dekat sekali. Mereka sudah saling tahu latar belakang maupun pergumulan yang mereka alami. Tapi suatu ketika Andri sedang mengalami kesulitan, di mana ia sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam keluarganya. Dan lalu Andri ini menghubungi kepada Dimas. Bisa saja Dimas menolongnya. Namun kenyataannya Dimas tidak meresponinya. Bahkan Dimas ngeblok nomornya Andri. Di sini Andri merasa kecewa, merasa sedih. Padahal persahabatan mereka ini sudah cukup lama dibangun. Relasi yang sudah dibangun selama ini menjadi hancur. Sobat Kristus, hal yang sama juga terjadi pada Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus tidak diakui oleh Petrus pada saat Yesus dibawa ke tempat kerumunan banyak orang. Padahal kita tahu bahwa Petrus adalah murid yang paling dekat dengan Yesus. Dan Petrus sering mengikuti pelayanan Yesus kemana saja. Dan pada saat itu, orang-orang bertanya kepada Petrus, "Apakah kamu mengenal dia?" Jawab Petrus, "Aku tidak mengenali orang itu." Dan penyangkalan Petrus ini sebanyak 3 kali sampai bunyi ayam berkokok. Setelah ayam berkokok, Yesus menatapi Petrus. Dan hancurlah hati Petrus. Lalu Petrus menyadari apa yang dia lakukan. Dan Petrus mengalami kesedihan yang mendalam. Sobat Kristus, pengalaman yang dialami oleh Yesus ini sangatlah sakit sekali. Karena Yesus tidak diakui oleh muridnya sendiri. Jika kita di posisi Yesus, mungkin kita bakal merasa kecewa, marah, sedih. Dan bahkan kita bisa saja meng-cut off hubungan persahabatan kita. Namun kenyataannya, Yesus sama sekali tidak marah, sama sekali tidak sakit hati. Melainkan Yesus tetap mengasihi dan mengampuni Petrus. Sobat Kristus, mungkin kita juga pernah sama seperti Petrus, di mana kita beriman, tetapi di dalam satu kondisi yang begitu sulit, begitu tidak mengenakan, kita bisa saja tanpa disadari menyangkal Tuhan, menyalahkan Tuhan. Namun bukti kasih Yesus tetap mengasihi dan mengampuni kita. Bahkan ia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua hukuman dosa kita. Sobat Kristus, dalam masa Prapaskah ini kita diingatkan bahwa banyak penderitaan Kristus yang sudah ditunjukkan kepada kita. Salah satunya dalam perenungan hari ini, Yesus tidak diakui. Oleh karena itu Sobat Kristus, ketika kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman di dalam Yesus Kristus, sebagai wujud respon kita kepada Tuhan atas pengorbanan Dia, atas penderitaan Dia, kita harus taat dan setia kepada Yesus Kristus. Dalam kondisi apapun itu, seberat-berat apapun masalah kita tetap harus taat dan setia. Dan janganlah kita menyerah, melainkan kita harus berserah kepada Tuhan. Dan kita harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam kondisi apapun itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur atas perenungan hari ini. Biarlah perenungan hari ini bisa menguatkan kami. Biarlah di dalam kondisi apapun, seberat apapun masalah kehidupan kami, biarlah kami tetap memegang tangan Tuhan. Dan kami tetap mengandalkan Tuhan, berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.